Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ariyanti Sriwardani dari SD Negeri Kedondong. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Purworejo. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Penerapan di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan murid. 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru memetakan ke dalam 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya, guna meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan pengaruh budaya lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan belajar murid tentang materi atau proses yang telah dijalani. Keterkaitan antar materi. Dalam modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Pembelajaran harus berpihak pada murid. Setiap murid mempunyai keberagaman yang unik. Tugas kita sebagai pendidik menuntun kodrat uniknya dengan melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan murid. Keterkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi sudah menjadi tugas pendidik untuk menuntun kodrat unik anak dengan segala keberagamannya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang berdasarkan pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antar materi dalam modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru melakukan refleksi akan kebutuhan murid baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan guru di jenjang sebelumnya. Setelah pemetaan kebutuhan murid, guru juga dituntut bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, serta memunculkan variasi dan inovasi dalam diferensiasi konten, proses, maupun produk yang sesuai dengan kebutuhan murid. Peran guru dalam mewujudkan kepemimpinan murid untuk memunculkan semangat dan motivasi belajar murid, juga melatih kemandirian murid dalam menghadapi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Keterkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru haruslah memiliki nilai dan peran guru penggerak. Dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan murid, pemetaan kebutuhan murid, merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi dalam modul 1.3 visi guru penggerak. Guru dapat melakukan pendekatan IA pada tahapan bagja. B. Buat pertanyaan terkait pemetaan belajar siswa. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. C. Jabarkan rencana 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan masing-masing belajar murid. Keterkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya visi guru penggerak yang berpihak pada murid, tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid pula, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Di dalam modul 1.4 budaya positif, kita mempelajari tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru, restitusi segitiga restitusi. Kaitannya dengan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan mewujudkan budaya positif di sekolah dan membantu para guru dalam memposisikan dirinya sebagai manajer dalam melakukan restitusi pada penanganan kasus pada murid. Pembiasaan baik dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. 3. Kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid serta peran mewujudkan kepemimpinan murid dapat terrealisasikan pada pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan IA dan tahapan bagja
dapat dilakukan dalam menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Penerapan budaya positif juga dapat tercipta pada pembelajaran berdiferensiasi karena dengan adanya lingkungan belajar yang positif dapat terbentuk dari karakter-karakter positif melalui pembiasaan baik oleh murid. Sekian pemaparan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih dan salam guru penggerak.